Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita mempelajari kitab 1 Samuel pasal 10 dan yang ke-11 dengan tema Kerajaan Monarki di Israel. Mari kita mendengarkan dalam bagian ini dan kita akan belajar dari kisah dalam Alkitab. Puji Tuhan ya, masih diberi kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan secara khusus dalam program Jalan 66. Dan kita masih belajar dari kitab pertama Samuel dan saat ini kita masuk ya ke kitab pertama Samuel pasal 10 dan 11. Silakan siapkan Alkitab saudara dan kita belajar bersama-sama ya supaya kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, kita belajar saat ini tema tentang kerajaan atau monarki di Israel. Ya, kita berada di abad ke-11 sebelum Masehi, sekitar tahun 1050 ya, ketika zaman para hakim akan berakhir. Samuel yang agung, hakim yang terakhir Israel, dan sekarang raja pertama, siapa saudara? Saul. Ya, itu dipilih rakyat karena mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jadi kita sekarang punya Raja Saul di sini. Jadi dah mulai kita serang tadi kan sebelumnya kita bicara mengenai hakim-hakim, orang-orang yang dipilih Tuhan langsung. Ini nih. Sekarang bangsa Israel akan punya raja. Namanya siapa? Saul. Coba kita mulai dari pasal 10 ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumilah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin, Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gebia Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Saudara, luar biasa, kasih karunia Allah itu menaungi Saul. Sekalipun ini pilihan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, tetapi Tuhan berikan saja. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Nah, menurut apa yang kita baca di sini, bahwa ia diurapi. Saul diurapi sebagai raja. Minyak dituangkan ke atas kepalanya. Dan kita tahu, saudara, ini bahwa setelah dia diurapi, Saul mengalami beberapa pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Salah satunya pengalaman kenabian. Bahkan
istilah Ibraninya menunjukkan bahwa ia sedang berada dalam kondisi trans, seperti nggak sadar begitu ya, seperti dia ngomong sirine sebagainya. Nah, coba kita perhatikan di ayat selanjutnya. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gebia dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa. Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Saudara, kita lihat bagaimana Allah mencurahkan rohnya ke atas Saul dengan cara yang luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberkati Saul dalam posisinya sekarang sebagai raja yang baru bagi Israel. Raja yang pertama. Ya, menarik untuk kita perhatikan di sini bahwa umat menginginkan raja. Ya, Saul memang seorang raja yang sangat tinggi. Tetapi ia tidak akan pernah benar-benar menjadi raja yang hebat. Jadi kita akan mengamati di sini bahwa ia memiliki keterbatasan, dia memiliki kelemahan-kelemahan. Ya, meskipun rakyat menginginkan seorang raja yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, kita melihat ada informasi-informasi yang diberikan di sini terkait dengan kelemahan raja yang hebat ini. Coba kita perhatikan. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada peramanya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya. Perhatikan ya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnya lah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnya lah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakanlah pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?
Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudara, kita melihat di sini, wah, bangsa ini sangat bangga. Wah, punya raja ini posturnya tinggi begitu ya. Kalau tentara ini, waduh, dia di antara yang lainnya paling tinggi. Jadi ini sesuatu yang mereka banggakan. Tapi sebenarnya harus kita ingat bahwa semuanya ini karena Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan mengizinkan. Bahkan ketika diproklamirkan, dideklarasikan sebagai raja, dia sembunyi di antara barang-barang. Sebenarnya dia tidak cocok lah menjadi seorang yang hebat, yang besar. Dia kan juga mungkin pemalu, atau dia kan tidak mau tampil dan sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan sekarang, kalau kita masuk sekarang, coba kita masuk sekarang di pasal yang ke-11, saudara ya. Kita akan ada sesuatu yang serius di sini terjadi di Yabes. Kota Yabes Gilead itu sedang menghadapi masalah dalam hubungannya dengan orang Amon. Ini terjadi konflik dan Saul itu memutuskan untuk melakukan sesuatu demi membebaskan kota ini. Jadi para penguasa Yabes berkata kepada keluarga Naas orang Amon. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai ke Gibeah Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan dia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu? Sehingga mereka menangis. Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Saudara, ancaman yang datang dari Naas, orang Amon, ini sedang ditangani. Saul dipimpin oleh Roh Allah dan dia memutuskan untuk melawan apa yang direncanakan untuk kota Yabes. Jadi saya katakan ini sebagai debut pertama dia ketika dia posisi sebagai raja. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh. Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan dan bersukarialah di sana. Saudara, kita melihat bagaimana pemerintahan Saul. Ia diurapi oleh Samuel, diberkati oleh Roh Allah. Dan ia benar-benar memulai pemerintahannya dengan baik melalui belas kasihan Allah. Dan apa yang akan terjadi setelah ini? Ya pasti kita akan membahasnya. Tetapi kita sudah melihat awal yang baik di sini bagaimana Tuhan memilihkan bagi bangsa yang memberontak ini seorang raja. Dan Tuhan juga yang menyertai Saul dalam debut awal ketika dia menjadi raja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab 1 Samuel pasal 10 dan yang ke-11 dengan tema
kerajaan monarki di Israel. Mari kita melanjutkan bagian paling menarik dari program ini, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tentang pengurapan yang terjadi. Nah, Pak Yohanes, apa pengurapan ini? Mengapa raja harus diurapi? Dan apakah pengurapan pada masa itu dengan Samuel dan Saul sama dengan yang kita dengar di gereja pada saat ini, Pak Yohanes? Begini Pak Oti ya, kita akan melihat di sini bahwa pengurapan itu secara harfiah berarti menuangkan minyak. Dalam hal ini minyak zaitun ke atas kepala seseorang. Ini adalah cara ya untuk mengakui seseorang secara resmi sebagai seseorang yang memegang posisi kepemimpinan atau bahkan kepemimpinan secara spiritual. Seperti yang terjadi misalnya seorang nabi ya. Minyak zaitun adalah sesuatu yang sangat penting. Cairan yang berharga dan mahal bagi bangsa Israel. Dan cara orang-orang mengakui kepemimpinan seseorang secara terbuka adalah melalui pengurapan. Dengan cara apa? Dengan menuangkan minyak. Dan tentunya konsep ini diterapkan pada keluarga kerajaan. Dan inilah mengapa raja disebut yang diurapi. Inilah mengapa Yesus, Mesias yang diurapi. Ya, entah mengapa ya, saat ini kata pengurapan telah digunakan juga di gereja dengan makna yang berbeda. Kata itu terkadang berarti apa? Lingkungan yang baik. Semacam reuni keagamaan yang intens. Ya, istilah ini tidak digunakan dengan cara seperti dalam kitab suci. Nah, gagasan ini sangat berbeda dan tidak ada hubungannya dengan apa yang kita temukan di dalam Alkitab. Jadi, kita perhatikan penggunaan kata pengurapan seperti yang dilakukan orang-orang zaman sekarang bisa dibilang salah ya Pak. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan praktik dalam Perjanjian Lama. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan tradisi Alkitab. Konsepnya berbeda dengan yang digunakan orang-orang karena perbedaan penafsiran, tetapi tidak ada hubungannya dengan tradisi Alkitab. Baiklah Pak Yohanes, berikut bagaimana terkait Saul yang diurapi dengan penuh kuasa dan kemudian ia mulai bernubuat bagaimana dalam pasal yang ke-10. Dari kitab pertama Samuel ayat yang ke-9. Dan tiba-tiba Saul bernubuat. Nah, bagaimana mungkin ini? Nah, Pak Oti ya, di sini Saul mengalami pengurapan versi yang lebih modern ya. Meskipun Alkitab tidak ada hubungannya dengan istilah di sini ya. Nah, di sini ya, pada zaman Israel kuno ya, dalam transisi ini kita akan melihat bahwa Saul entah bagaimana terhubung dengan zaman hakim-hakim karena roh Tuhan turun atas mereka. Jadi ada hubungan di sini dan kita juga akan melihat ini semacam seperti hakim juga dia, seperti hakim ya. Dan bernubuat di Israel, manifestasi kenabian ini dimulai dengan cara yang tiba-tiba. Tiba-tiba kok dia seperti berbeda begitu ya. Kita membahas bagaimana hal-hal ini terjadi di pasal 9 ayat 9 dan gagasannya adalah bahwa seorang nabi pada masa itu juga disebut pelihat. Samuel dianggap sebagai pelihat. Jadi para nabi ini adalah nabi-nabi yang ekstatis. Nabi-nabi yang hidup berkelompok dan terkadang disebut sebagai sekolah para nabi. Dan Saul termasuk di antara mereka. Nah, kata Ibrani yang digunakan di sini sangat kuat dan digunakan dengan cara yang berbeda. Dan secara harfiah berarti Saul praktis berada dalam kondisi trans. Jadi dia seperti kesurupan begitu. Dia ngomong sendiri gitu, ada sesuatu yang berbeda. Jadi ini sangat yang ekspresif dan kuat. Nah, hal ini mengungkapkan kepada kita bahwa Allah dalam kebaikan dan belas kasihannya itu memberkati Saul dan campur tangan dalam kehidupannya melalui Roh Kudus. Terlepas ya dari kenyataan ya bahwa pemilihan raja ini merupakan sesuatu yang kontroversial. Ya Allah tidak menghendaki seperti ini, tetapi oke lah. Allah mengizinkan, tetapi Allah juga campur tangan demi kebaikan bangsa ini. Dan tentang Samuel, Pak Yohanes, seperti yang disebutkan, kita akan meninggalkan zaman hakim-hakim, tetapi di ayat yang ke-25, sebelum ia memperkenalkan raja, ia menulis sebuah kitab. Kitab apakah ini, Pak Yohanes, dan apa maksudnya?
Nah, Pak Oti, ya hukum-hukum ini ditulis oleh Samuel dan merujuk pada raja dan monarki atau kerajaan. Sepertinya referensi ini perlu dihubungkan dengan bagian kalau kita membaca di misalnya Ulangan pasal 17 ya, di mana kitab suci membahas bagaimana Raja Israel seharusnya bersikap dan bertindak. Jadi Israel itu kerajaan, bukanlah sistem yang absolut. Ada konstitusi yang didasarkan pada hukum Allah. Dan ada kemungkinan Samuel menyalin bagian ini untuk memperjelas bagaimana raja harus bertindak sesuai dengan hukum tersebut. Kita harus mengamati dengan baik ya. Terlepas dari kenyataan bahwa Saul menjadi raja, kita juga akan melihat bahwa Samuel adalah satu-satunya penentu realitas di sini. Ia adalah raja yang lemah, si Saul. Dan masih ada lagi hal yang lainnya perlu kita perhatikan, bahwa banyak hal yang berpendapat bahwa kitab Ulangan, Samuel dan kitab Raja-Raja itu memiliki kesamaan sastra dan bersifat teologis yang sama. Inilah sebabnya mengapa ada hubungan dalam bagian ini di dalam kitab Ulangan yang merujuk pada tata cara pemilihan raja. Baik Pak Yohanes, saat sampai pada pasal yang ke-11, kita akan melihat Saul menjadi perkasa dan berani, maju berperang, menjadi seorang komandan dan sebagainya. Perubahan yang luar biasa kalau kita perhatikan. Apa bedanya Saul sebelumnya yang pemalu dan mencari keledai dengan Saul yang sekarang ini yang maju berperang? Ya, kita akan menemukan di sini bahwa ini ya agak aneh ya. Rakyat putus asa. Kemudian mereka ingin seorang raja. Karena mereka ingin ada yang berkuasa begitu ya. Raja mereka ini cukup tinggi, tetapi dia tidak banyak berjanji. Ya karena dia pendiam, bahkan saat dia hadir sebagai raja di hadapan semua orang, Saul sembunyi. Masih tahu ceritanya di antara barang-barang. Jadi sebenarnya nggak banyak yang bisa diharapkan dari Saul di sini. Dia sudah memulai dengan beberapa masalah. Nah di awal pasal 10, ada orang yang nggak setuju dengan Saul. Memang kita tahu awal pemerintahan Saul ini awalnya ini ada muncul banyak masalah, agak rumit begitu ya. Karena masalah ini juga sudah muncul sejak zaman hakim-hakim, yaitu adanya perpecahan di bangsa Israel, dan ini bisa terlihat lagi akibat kepemimpinan Saul yang lemah. Ya, namun Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu baik dan Allah itu penuh dengan belas kasihan. Jika Allah memutuskan untuk bertindak atas segala sesuatu yang menjadi haknya, maka ia akan sangat keras dan menghukum umatnya dan juga menghukum Saul. Namun Allah tidak melakukan hal ini ya sebenarnya. Ketika Nahas orang Amon mengancam Yabesi Gilead, berita itu sampai kepada Saul dan kitab suci dengan sangat jelas menyatakan bahwa roh Allah turun atas dirinya dengan penuh kuasa dan amarahnya berkobar-kobar. Jadi semua keberanian dan watak yang kita lihat dalam diri Saul sebenarnya merupakan apa? Hasil campur tangan khusus Allah. Karena Allah memberinya sarana untuk apa? Memulai pemerintahannya. Terlepas dari segala kelemahan, terlepas dari segala masalah, kesulitan, dan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Saul. Jadi dengan kata lain, ia diberi kejutan listrik begitu bertegangan tinggi untuk memulai aksinya. Iya mungkin seperti itu ya, seperti dikasih kejutan listrik, tiba-tiba dia kaget, terus dia bereaksi. Ya mungkin seperti itu Pak Oti. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasannya. Berikut bagaimana dengan kesimpulan bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah melihat dampak dari pasal 10 dan 11 dari kitab pertama Samuel. Kita telah membahas tentang pengurapan atas raja. Dan sekarang kita dapat mengatakan bahwa setelah semua ini, ada pelajaran yang dapat kita peroleh. Coba kita perhatikan pasal 10 dan 11 dari kitab pertama Samuel ini. Apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Kebenaran apa yang dapat kita ambil dari apa yang kita pelajari? Kita memahami bahwa kebaikan dan kemurahan Allah jauh lebih besar daripada pemberontakan manusia. Anda tahu dengan baik bahwa pemilihan raja bagi Israel merupakan tindakan pemberontakan umat. Mereka menolak Allah.
Dan mereka menginginkan seorang raja agar mereka bisa seperti apa? Bangsa-bangsa lainnya. Bisa seperti tetangga-tetangga mereka. Ya, kita mungkin membayangkan Allah akan menolak umat karena mereka ini memberontak. Termasuk raja dan segala sesuatunya. Tapi lihat, Allah begitu baik. Begitu penuh dengan belas kasihan. Sehingga ia masih menoleransi, memberikan Saul kesempatan dan memberinya kekuatan melalui campur tangan Roh Kudus yang memungkinkannya untuk melanjutkan perjalanan ini. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang mengetahui bahwa kebaikan Allah itu jauh lebih besar daripada pemberontakan kita. Ini yang menghibur kita. Mengapa, saudara? Karena Allah yang kita sembah itu bukan manusia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bermurah hati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ini yang kita perhatikan ketika umat itu memberontak kepada Tuhan. Tanda petik, aku gak mau dipimpin oleh Tuhan. Aku mau dipimpin oleh manusia. Tuhan gak emosi itu. Tuhan gak marah kemudian menghabiskan mereka. Tidak. Oke, kalau memang mau, turuti saja. Dan Tuhan sendiri memberikan Saul. Dan Saul ini kan bukan kriteria dalam pandangan Tuhan seorang yang luar biasa. Bahkan kalau dilihat dari semuanya, dia ini kan penakut. Dia sembunyi. Walaupun dia tinggi besar, tapi dia tidak pemberani juga. Tetapi di sini kita lihat bagaimana campur tangan Allah. Allah melalui Roh Kudus memimpin Saul dalam memimpin pemerintahannya. Dan kita melihat di sini, sekali lagi, kebaikan Allah lebih besar daripada pemberontakan kita. Kiranya ini menghibur kita, agar kita mengingat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi Allah itulah yang baik bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati saudara, bersama dengan keluarga tercinta. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.